Halo para kuliker semuanya, kembali lagi di channel Jengkulik, channel tempat para kulikers bisa mendapatkan info, tips, dan resep-resep tentang kue atau semua yang berbau dan berhubungan dengan kue. Pada video kali ini, Jengkulik akan memberikan sebuah tips yang mungkin bisa sangat membantu para kulikers dan sangat bermanfaat untuk para kulikers yang ingin membuat kue nastar. Sebentar lagi kan sudah mau bulan puasa nih kulikers. Biasanya banyak yang akan membuat kue nastar untuk persiapan di hari raya Idul Fitri nanti. Nah, para kulikers biasanya kue nastar ini nggak pernah nih ketinggalan dan nggak pernah absen di hari raya Idul Fitri. Dan biasanya nih kulikers, dalam membuat kue nastar kita juga membutuhkan selai isian nanasnya untuk si nastar ini nih kulikers. Jadi pada episode kali ini Jengkulik akan memberikan tips bagaimana cara membuat selai nastar agar dia rasanya manis, legit, warnanya bagus, tidak cepat hitam, dan tahan lama. Nah, jadi para kulikers yang penasaran, tonton video Jengkulik kali ini sampai selesai ya. Oke kulikers, kita langsung aja yuk bahas apa-apa aja sih tipsnya yang harus kita lakukan agar selai nastar kita itu rasanya enak dan awet dan warnanya pun bagus. Langkah yang pertama adalah pada saat kulikers membeli nanas, kan kulikers kupas tuh. Nah, kalau misalnya belum mau dipakai atau belum mau diparut atau dihaluskan, kulikers setelah dikupas itu biji mata nanasnya itu jangan dibuang dulu, dan bonggol tengahnya itu juga jangan dibuang dulu. Kan misal kalau kulikers beli nanas nih udah dikupas terus biasanya dibelah 4 nih ya kulikers. Minta sama tukang nanasnya jangan dibuang matanya dan jangan dibuang bonggol tengahnya. Kalau misalnya kulikers belum mau langsung diparut. Misal kulikers mau simpen dulu nih di kulkas, nanti parutnya misalnya besok atau berapa hari, itu taruh dulu di kulkas. Jadi biar si nanas ini masih awet. Nah, kulikers itu langkah yang pertama, tips yang pertama. Sekarang adalah tips yang kedua adalah yang harus kita perhatikan adalah si buah nanasnya ini kulikers. Nah, para kulikers, biar hasil selainya enak, kita harus memilih nanas yang manis dan memiliki kualitas yang bagus. Dan usahakan kulikers memilih nanas yang memiliki air sedikit kulikers. Jadi biar nanti hasil selainya itu lebih bagus. Nah, para kulikers, contoh-contoh nanas yang bisa kita pakai itu adalah seperti nanas Palembang, nanas madu, nanas Bogor, dan nanas Blitar. Nah, untuk bentuk-bentuknya itu juga ada ciri khasnya masing-masing ya kulikers. Jadi jangan sampai salah memakai nanas, karena nanti akan berpengaruh terhadap kandungan air dari si selai ini. Dan usahakan juga kulikers hindari pemakaian nanas subang ya kulikers. Kalau nanas subang itu karena banyak air, jadi kurang cocok untuk membuat selai nastar. Nah kulikers, itu beberapa yang bisa kita pilih sebagai nanas yang bisa kita pilih sebagai bahan untuk membuat selai ini. Dan untuk yang langkah selanjutnya adalah, tips yang selanjutnya adalah, jika para kulikers nanasnya sudah mau dihaluskan atau mau diparut, kita bisa membuang mata nanasnya yang tadi dan bonggol tengahnya sampai bersih ya kulikers. Lalu kita bisa remas-remas dengan garam. Setelah kita cuci, kita bisa remas-remas dengan garam agar dia lebih kualitas nanasnya tetap terjaga dan rasanya tetap terjaga dan warnanya juga tetap terjaga ya kulikers. Nah, jika sudah, kita bisa potong-potong untuk lebih mempermudah memarutnya atau menghaluskannya. Dan tips yang selanjutnya adalah untuk cara pemarutannya. Sebaiknya para kulikers itu menggunakan parutan seperti parutan kelapa ya kulikers. Jadi nanti hasil parutannya itu lebih panjang-panjang dibandingkan, dan diusahakan menghindari pemakaian blender. Karena kalau pakai blender itu kan halus banget ya kulikers, dan itu kan membuat tekstur si selai ini seperti bubur. Jadi kurang kasar gitu loh kulikers. Jadi kalau misalnya pakai parutan kelapa kan dia panjang-panjang tuh seperti kelapa. Nah, sedangkan kalau blender tuh halus, jadi kayak bubur. Jadi lebih bagus pakai yang kelapa. Jadi tekstur nanasnya terlihat serat-seratnya kulikers. Tips yang selanjutnya adalah
dalam memasak selainya ya kulikers. Dan setelah nanas diparut nih kulikers, sebaiknya biar warna selai nanti tidak hitam atau tidak coklat banget gitu, kulikers sebaiknya menghindari menggunakan wajan besi ya kulikers. Dan sarankan para kulikers bisa memakai wajan yang berbahan teflon ataupun teflon ya kulikers, jadi agar dia tidak lengket. Karena kalau kita memakai wajan besi itu agak lengket dan membuat kerak-kerak yang membuat gosong bawahnya kulikers. Jadi itu akan mempengaruhi warna dari si selai ini. Dan untuk yang selanjutnya adalah tipsnya untuk dalam segi memasak selainya. Nah, biar rasa selai nastarnya ini enak dan legit kulikers, walaupun cuma bahannya nanas dan gula, itu juga ada teknik khususnya kulikers. Dalam memasak ini jangan memakai api besar. Pertama, kita harus menggunakan api kecil, karena kalau misalnya kulikers memakai api besar nih kulikers, itu gulanya itu akan cepat mengeras. Jadi akan membuat air si nanasnya juga cepat kering. Itu bisa membuat nanas itu tidak matang sempurna, tapi malah keras kulikers karena penggumpalan dari si gula yang sudah membeku itu. Nah, jadi para kulikers memakai aja api kecil sambil diaduk-aduk ya kulikers. Dan untuk masaknya nih, sebaiknya gulanya jangan dimasukin dulu kulikers, tapi cukup nanasnya aja dulu. Kita masak sampai kering, lalu setelah itu kita baru masukkan gulanya. Dan usahakan memakai full gula murni, jangan memakai bahan pemanis buatan ya kulikers, karena itu akan merusak si selai ini dan tidak membuat tahan lama. Nah, jadi setelah kita masukkan gula nih, kita aduk-aduk lagi dengan api kecil ya kulikers. Kita aduk-aduk terus sampai mateng, jangan sampai ada yang gosong ya kulikers. Dan jika sudah kering, kita bisa matikan apinya dan kita dinginkan. Nah, untuk para kulikers, tips yang selanjutnya adalah setelah nanasnya ini sudah selesai, kita bisa simpan. Misalnya udah selesai dimasak tapi kita belum memakai, kita bisa simpan terlebih dahulu dengan menggunakan wadah yang bersih ya kulikers. Nah, wadahnya kenapa harus bersih? Agar si selai ini tidak cepat rusak ataupun jamuran. Jadi harus steril dan bersih. Dan untuk wadah yang cocok itu seperti toples kaca ataupun toples-toples yang kedap udara ya kulikers. Dan kita bisa simpan di dalam kulkas. Tujuan kita taruh dalam kulkas ini adalah agar pada saat kita menggulung selainya ini tidak terlalu sulit ya kulikers. Dan usahakan dalam menggulung selai ini kita bisa memakai sendok takar kulikers. Jadi untuk besarannya itu sama besar. Dan jika sudah kita mau pakai, kita bisa keluarkan dari kulkas dan kita bulat-bulatkan. Dan setelah itu kulikers bisa langsung masukkan ke dalam adonan nastarnya. Oke kulikers, itu adalah beberapa tips yang bisa kulikers lakukan agar selain nastar kulikers itu rasanya udah enak, legit, dan tahan lama, dan warnanya pun menarik kulikers. Dan untuk para kulikers, semoga video kali ini yang Jengkulik buat bisa bermanfaat dan bisa membantu para kulikers yang ingin membuat selai untuk nastarnya ya kulikers. Oh ya, untuk selai ini selain untuk isian nastar, juga bisa digunakan untuk selai roti ataupun selai olesan roti ataupun selai untuk isian roti ya kulikers. Oke kulikers, demikian video Jengkulik kali ini. Terima kasih kepada para kulikers yang sudah menonton video Jengkulik sampai selesai. Dan untuk para kulikers yang belum subscribe channel Jengkulik, bisa langsung subscribe ya channel Jengkuliknya, biar para kulikers bisa mendapatkan tips dan resep-resep kue yang bermanfaat untuk para kulikers. Dan para kulikers juga bisa like, komen, dan share juga channel Jengkulik ya ke sosmed-sosmed para kulikers. Dan para kulikers jangan lupa juga untuk selalu klik loncengnya biar tahu kalau ada uploadan terbaru dari Jengkulik. Jadi para kulikers bisa langsung cepet tuh dapat info, tips atau resep kue dari Jengkulik. Kira-kira selanjutnya Jengkulik mau membahas apa nih ya kulikers? Yang penasaran, tunggu video Jengkulik yang selanjutnya ya. Sampai ketemu di video Jengkulik selanjutnya. Terima kasih para kulikers semuanya.